lama. Ini menurut pengalaman saya, karena saya juga sudah benar-benar bersih. Kalau bisa merangsang pertumbuhan akar lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya, salam bonsai pemula. Kembali lagi di Malang Migung Channel wong ajaran ngebonsai. Untuk video kali ini saya akan membuat bonsai dari kelapa atau bonsai kelapa. Bisa juga disebut dengan bonsai kelapa. Yang pertama harus kita lakukan sebelum membuat bonsainya, yaitu kita kelupas dulu ya kulit kelapanya atau serabut kelapanya ini. Untuk mengupasnya bisa menggunakan pisau, kampak, atau yang lainnya, yang penting tajam. Kalau saya ini menggunakan pisau dapur ya, meskipun sedikit susah karena kalau pisau dapur itu pasti bengkok. Oke, langsung saja kita kelupas kulitnya. Pertama kita garis-garis dulu ya kulitnya, sedikit-sedikit. Kemudian terus kita tarik, kita garis itu dari atas sampai bawah ya, agar waktu kita tarik itu lebih mudah. Dan kalau waktu menarik jangan langsung banyak-banyak ya, sedikit-sedikit, karena kalau langsung banyak itu pasti berat, susah untuk ditariknya. Kita tusuk sedikit demi sedikit, kemudian kita tarik. Kalau ditarik berat jangan dipaksa ya, kita kelupas lagi, kemudian kita tarik. Kalau untuk membuat bonsai kelapa itu usahakan kelapanya yang sudah benar-benar tua ya, yang sudah tua, yang sudah kering. Kalau ada itu kelapa yang sudah jatuh sendiri dari pohon, jadi itu sudah benar-benar tua. Kalaupun sudah tua tapi belum jatuh sendiri dari pohon, itu mungkin kalau kita bikin itu juga bisa numbuh, tapi kalau untuk hidupnya itu belum pasti hidup ya. Mungkin kalau hidup pun nggak bisa berumur lama. Ini menurut pengalaman saya, karena saya juga sudah pernah mencobanya. Kelapanya itu sudah tua tapi kulitnya itu belum kering, jadi keringnya itu kering di bawah karena mungkin kena panas ya. Itu saya tanam itu juga tumbuh, tapi untuk umurnya itu nggak bisa lama. Jadi kita pilih kelapa yang benar-benar sudah tua, yang sudah jatuh sendiri dari pohon. Kalau jatuh sendiri dari pohon itu sudah dipastikan kelapanya benar-benar tua ya. Saat kita tusuk dan menarik serabut kelapanya ini ya, waktu di bagian atas atau bagian yang dekat dengan tunas itu harus benar hati-hati. Jangan sampai pisau kita mengenai tunas ya, karena kalau terkena tunas pasti nanti tunasnya itu luka. Dan kalau sudah di bagian batang ya, itu pasti ada bekas luka yang kering, itu jadi hitam-hitam. Apalagi kalau akarnya itu sudah tumbuh menembus dari kulit kelapanya ini ya, kita harus benar-benar hati-hati, karena kalau kita tidak hati-hati waktu menarik serabut kelapanya ini pasti mengenai akar, dan akar itu pasti akan putus. Jadi waktu
di bagian bawah yang sudah tumbuh akar, itu usahakan nariknya sedikit-sedikit ya, jangan dipaksakan, biar akarnya nanti tidak putus. Kalau akar nanti putus, nanti berpengaruh ke pertumbuhan ya, karena mungkin ini kan akarnya meskipun sudah tumbuh tapi belum terlalu banyak. Ketika kita sudah selesai mengupas kulitnya, itu di bagian pangkal batang itu kan masih ada sisa-sisa serabut kelapa, itu jangan dibuang, nanti kita tanam. Karena apa? Biar tunasnya itu nanti tidak kering dan bisa merangsang pertumbuhan akar. Meskipun nanti kalau sudah kita tanam pasti kita kasih kain ya. Langsung kita lanjut bersih. Nah, di sini ini yang harus paling kita hati-hati. Jangan sampai terkena akar ya. Kita tarik pelan-pelan serabutnya, harus sabar. Jangan sampai mengenai akar. Ini tadi karena kurang kehati-hatian saya, ada satu akar yang putus ya saat kita tarik. Serabut kelapanya itu mengenai akar dan putus satu. Semoga saja nanti tidak berpengaruh dan ini bisa tumbuh subur ya. Karena ini akarnya juga sudah lumayan banyak. Oke, kita bersihkan sampai benar-benar bersih dan serabut kelapanya itu hilang ya. Apalagi kalau mungkin ada dari para senior-senior yang sudah berpengalaman, itu ada juga yang habis dikelupas ini langsung dibernis ya. Jadi kalau kita mau langsung dibernis, itu batok kelapanya harus benar-benar bersih. Kita kerik pakai pisau atau pakai cutter, benar-benar sampai bersih. Kalau perlu kita amplas ya. Kita amplas biar serabut-serabutnya itu benar-benar bersih. Kalau ini nanti belum saya pernis ya, tapi meskipun tidak langsung dipernis harus kita bersihkan. Meskipun nanti tidak saya amplas, cuma saya bersihkan serabut-serabutnya yang masih menempel. Nanti ketika nanti kita mau pernis itu biar mudah, paling nanti tinggal kita amplas ya, kita kerik pakai pisau yang tajam sampai benar-benar bersih serabut-serabutnya ini ya. Oke, ayo kita lanjut bersihkan lagi. Kita kerik-kerik batok kelapanya biar kelihatan bersih. Nanti waktu kita mau pernis itu tinggal amplas saja ya. Karena kalau kita tidak bersihkan dari awal itu, ketika nanti akar sudah
banyak dan panjang, kalau kita mau pernis atau kita cat, itu pasti nanti kita kesusahan ya, apalagi di sela-sela akar, pasti itu susah. Sebelum kita tanam nanti, ini di bagian batangnya kan ada pelepah kelapanya yang kering ya, ini yang hitam-hitam itu kan udah kering, itu nanti kita bersihkan dulu atau kita potong ya. Sebenarnya ini langsung kita sayat mawar pun juga bisa, tapi saya belum berani karena untuk bonsai kelapa itu saya belum begitu memahaminya, jadi saya masih takut kalau langsung saya sayat mawar. Ini semua saya bersihkan pelepah yang kering ini saja, nanti kita tunggu tumbuh subur dulu baru kita sayat ya. Saya takut nanti kalau langsung saya sayat mawar itu nanti tanaman jadi stres. Meskipun banyak mungkin dari teman-teman para senior waktu menanam itu langsung disayat, tapi untuk saya belum berani. Nah, tadi yang saya maksud kita sisakan serabut kelapanya di bagian batang itu yang ini, yang saya sisakan ini, karena itu nanti bisa merangsang pertumbuhan akar. Meskipun ini ada tapi masih kurang ya, kurang banyak ya. Itu kalau kita tidak buang itu bisa merangsang pertumbuhan akar, karena kalau tidak kita sisakan itu untuk merangsang pertumbuhan akar itu juga sedikit lama ya, karena kalau itu kita sisakan, kalau kita siram itu kan bisa lembab. Oke, kita lanjut, kita kelupas kelopak kelapanya ya, pelan-pelan, sedikit-sedikit, jangan sampai waktu kita potong itu mengenai batang yang bagian dalam ya, jadi kita harus pelan-pelan, sedikit-sedikit. Nah, ini dia media untuk kita menanam ya. Untuk media tanam ini saya menggunakan tanah, saya campur sekam dan pasir sungai ya, seperti waktu menanam bonsai-bonsai yang lain. Kita tambah pasir lagi, kita sesuaikan dengan tingginya akar ya, biar nanti batok kelapanya tidak ikut ke tanam ya, biar akarnya saja nanti yang kita tanam, batoknya biar kelihatan. Kita posisikan kelapanya di tengah-tengah ya. Untuk serabut kelapanya itu nanti kita sisipkan di samping-samping ini juga nggak apa-apa, karena serabut kelapa ini buat media tanam juga bagus ya. Serabut kelapa atau biasanya kokopit itu buat nyangkok juga bagus, buat nanam juga bagus, karena kokopit ini menyerap air ya, jadi tidak mudah kering. Nanti kita sisipkan di celah-celah kolibagnya ya, biar airnya meresap dan awet, jadi kita tidak perlu sering-sering menyiramnya. Kita letakkan pelan-pelan di samping batok kelapanya ya, kokopitnya ini. Mungkin kita potong-potong juga lebih bagus ya, bisa lebih pendek dan rapi, biar kelihatan bagus juga kalau kita lihat ya. Tapi ini tidak saya langsung saja saya sisipkan di samping-sampingnya ini ya. Kita taruh sedikit-sedikit, pelan-pelan, kita tekan-tekan biar muat banyak ya. Nanti kalau banyak meresap airnya juga lebih banyak.
biar merangsang pertumbuhan akar juga lebih cepat ya. Setelah kita selesai kasih media, langsung kita siram ya. Kita siram sampai benar-benar basah kokopitnya tadi, biar meresap airnya itu lebih banyak ya, agar merangsang pertumbuhan akar juga lebih cepat. Setelah kita kasih media siram, kita kasih kain ya. Kita kasih kain yang basah. Nanti kita taruh di batok kelapanya itu untuk menutupi batok kelapa semuanya ya. Gunanya agar batok kelapa tidak terkena sinar matahari langsung ya. Karena kalau terkena sinar matahari langsung itu pasti pecah, karena ini belum saya pernis. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau masih belum salah, mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya, salam bonsai pemula.